Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Arlandi Nelson dengan NIM 255 2010 22. Jadi saya akan menjelaskan tentang teori himpunan dalam matematika distrik. Baiklah, di sini ada yang nomor satunya pengantar, nomor 2 definisi dan konsep dasar, 3 jenis-jenis koleksi, 4 operasi-operasi pada himpunan, 5 penerapan teori himpunan, dan 6 pentingnya mempelajari teori himpunan, 7 kesimpulan. 1. Pengantar. 1. Penjelasan dasar teori himpunan. Teori himpunan merupakan konsep fundamental dalam matematika distrik yang fokus pada pengelompokan objek berdasarkan aturan tertentu. 2. Hubungan erat dengan ilmu komputer. Teori himpunan memiliki aplikasi luas dalam berbagai elemen ilmu komputer seperti basis data, struktur data, dan algoritma pencarian. 3. Perkembangan teknologi modern. Konsep himpunan digunakan dalam sistem keamanan, analisis big data, hingga pengembangan kecerdasan buatan yang menunjukkan pentingnya teori ini dalam teknologi era digital. 2. Definisi dan konsep dasar. Contoh koleksi. 1. Himpunan bilangan genap. Sebagai contoh, himpunan bilangan genap kurang dari 10 dapat ditulis sebagai 2, 4, 6, 8. Ini menunjukkan bagaimana objek dengan properti tentu dapat dikelompokkan menjadi himpunan. 2. Nama-nama hari dalam seminggu. Contoh lain adalah himpunan nama-nama hari seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap anggota himpunan ini memiliki urutan yang jelas dan tidak ambigu. 3. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Himpunan sering digunakan tanpa disadari seperti kumpulan kendaraan di tempat parkir, siswa dalam kelas tertentu, atau daftar buku pada katalog perpustakaan. Penulisan koleksi. 1. Penulisan dengan kurung kurawal. Himpunan biasanya ditulis dengan tanda kurung kurawal. Contohnya A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3 yang menunjukkan bahwa himpunan A memiliki anggota 1, 2, dan 3. 2. Penulisan dengan syarat tertentu. Selain mendaftarkan anggota, himpunan dapat dituliskan berdasarkan aturan adalah bilangan ganjil kurang dari 10, menggambarkan anggota memenuhi tersebut. 3. Contoh beragam penggunaan. Penulisan ini memungkinkan himpunan digunakan lebih fleksibel seperti mendefinisikan himpunan kosong atau himpunan semesta S sama dengan 1, 2, sampai 10 untuk ruang lingkap tertentu. Himpunan kosong. Definisi sederhana. Himpunan kosong adalah himpunan tanpa anggota sama sekali yang dilambangkan dengan simbol O atau dengan dalam kurung. Contoh nyata, sebagai ilustrasi, himpunan siswa yang berumur 150 tahun di suatu sekolah adalah himpunan kosong karena tidak mungkin ada siswa dengan umur tersebut. 3. Manfaat dalam matematika. Konsep ini sering digunakan dalam pemodelan masalah untuk menunjukkan ketidakmungkinan atau ketidakhasil yang valid dalam satu konteks. Koleksi alam semesta. Pengertian umum. 1. Himpunan semesta mencakup semua elemen atau objek yang relevan atau satu konteks atau persoalan tertentu. 2. Contoh konteks. Misalnya, jika persoalan angka dari 1 sampai 10, maka hampir semestanya adalah S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pengaplikasian praktis. Himpunan semesta sering digunakan dalam operasi komplement himpunan untuk menunjukkan objek yang ada di luar himpunan tertentu. Himpunan bagian. 1. Definisi dasar. Himpunan bagian merupakan himpunan yang semua anggotanya juga terdapat di himpunan lain yang lebih besar. 2. Contoh praktis. Jika A dalam kurung 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4, 5, maka A adalah himpunan bagian dari B karena semua elemen A ada di dalam B. 3. Pentingnya konsep. Himpunan bagian mempermudah pengelompokan data dalam analisis yang lebih kompleks seperti dalam basis data atau statistik. Gabung.
union. 1. Gabungan adalah himpunan yang berisi seluruh anggota dari dua himpunan tanpa adanya pengulangan elemen. Dalam praktiknya, anggota gabungan diambil dari kedua himpunan dan digabung sehingga semua anggota tercakup. 2. Contoh, jika A dalam kurung 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5, maka hasil gabungan adalah A dan B 1, 2, 3, 4, 5. Operasi ini sering digunakan dalam pengelompokan data seperti pencarian basis data di mana berbagai kriteria digabungkan untuk memperoleh semua hal yang relevan. Irisan intersection. 1. Irisan adalah himpunan yang membuat anggota terdapat pada kedua himpunan sekaligus dan mengidentifikasi elemen yang memiliki kesamaan. 2. Contoh, jika A dalam kurung 1, 2, 3 dan B dalam kurung 3, 4, 5, maka irisan A adalah beda dari B sama dengan 3 karena hanya elemen 3 yang ada pada kedua himpunan. 3. Aplikasinya praktis adalah pada pengelola data seperti menyaring elemen yang memenuhi 2 atau lebih kriteria secara bersamaan. Selisih antara himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi anggota dari A yang tidak terdapat di B. Operasi ini membantu mengeliminasi elemen-elemen yang berada di himpunan lain. Contoh, jika A dalam kurung 1, 2, 3, 4 dan B 3, 4, 5, maka hasil selisih adalah 1 dan 2. Konsep selisih bermanfaat untuk membandingkan data seperti mengevaluasi perbedaan antara dua kelompok atau set data tertentu. Komponen himpunan. Komponen himpunan adalah himpunan anggota dari himpunan semesta yang tidak termasuk dalam himpunan tertentu. Operasi ini melibatkan konsep himpunan semesta sebagai acuan. 2. Misalnya, jika himpunan semesta S dalam kurungnya 1, 2, 3, 4, 5 dan A dalam kurung 1, 2, maka komplemen A adalah S dalam kurung 3, 4, 5. Komponen digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pada logika dan validasi data, mencari elemen yang tidak memenuhi syarat tertentu. Ilmu komputer. 1. Teori himpunan dalam basis data. Konsep himpunan digunakan untuk menyimpan, mengelompokkan atau mengelola data dalam tabel-tabel basis data seperti union, interaction, dan seleksi data didasarkan pada teori himpunan. 2. Mesin pencari internet. Mesin pencari internet menggunakan gabungan atau irisan himpunan untuk mencocokkan kata kunci yang dimaksudkan pengguna dengan data yang relevan dari internet. 3. Struktur dataset dan pemrograman. Struktur dataset dan pemrograman digunakan untuk mengelola data unik tanpa pengulangan seperti pengelola atau pengguna atau inventory. Teknologi dan kecerdasan buatan. 1. Big data dan pengelolaan data modern. Konsep seperti pengelompokan data besar dan pencarian pola menggunakan konsep gabungan dan irisan dalam teori himpunan untuk meningkatkan efisien pengelolaan data. 2. Keamanan komputer. Operasi dalam teori himpunan diterapkan untuk mencocokkan pola data dengan ancaman keamanan atau kerentanan jaringan. 3. Kecerdasan buatan AI. Dalam pengembangan AI, teori himpunan berguna untuk klasifikasi data, pelatihan model pembelajaran mesin, dan pengelompokan objek berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi kesimpulannya, teori himpunan adalah satu dasar esensial dalam matematika diskrit yang memungkinkan manusia mempelajari kumpulan objek dengan aturan tertentu secara sistematik dan logis. Penggunaan konsep teori himpunan memiliki pengaruh sangat luas, tidak hanya dalam disiplin matematika, juga dapat berbagi bidang seperti ilmu komputer, ekonomi, statistik, dan teknologi informasi. Dalam dunia komputer, teori himpunan menjadi landasan dalam basis data, pencarian internet, pengelolaan data unik, dan sistem keamanan, dengan peran besar dalam mendukung teknologi modern.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.